Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dede Haryanto, peserta pelatihan kompetensi PPK Cipesit batch pertama 2024 akan menjelaskan tentang bagaimana saya menjawab soal-soal atau latihan-latihan pada lembaran 6, 7, 8, dan 9. Soalnya masih sama dengan yang kemarin karena memang merupakan kelanjutannya. Di lampiran 6 kita membuat SPK, didahului dengan ada ini berita acara hasil pengadaan langsung ya. Di sini nama paketnya masih sama, jasa catering penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total HPS di jawaban saya kemarin adalah Rp136.500.000. Ini tetapi di dalam negosiasi mungkin oleh pejabat pengadaan dihasilkan Rp126 juta yang akan kita tuangkan ke dalam SPK ya. Di dalam formulir SPK nanti di sini saya isikan kopnya adalah Dinas Kesehatan Kota X, nomor SPK-nya 600 PPK Dinkes bulan 5 2024 tanggal 8 Mei 2024. Nomor PPK-nya adalah saya sendiri di sini dan penyedianya adalah CPE yang dipilih oleh pejabat pengadaan, di mana direkturnya bernama Pak Ahmad. Ini silang Ahmad, di sini saya. Oke. Di dalam SPK tercantum di sini nilai kontraknya adalah Rp126 juta dan jenis kontrakannya adalah lamsam karena ini harganya pasti dalam waktu tertentu, orientasi pada keluaran atau output ya. Di sini jelas jasa catering ya, menyediakan makan dan minum, kudapan dan minum ya. Kemudian ada isian-isian berikutnya yang ada di soal tentang lingkup dan spesifikasi. Di sini saya tuliskan sebagaimana yang ada di spesifikasi kemarin ya. Di sini ada lingkup dan spesifikasi pekerjaan menyediakan makan siang berupa nasi kotak, kudapan termasuk air mineral ukuran minimal 300 ml untuk penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil ya. Spesifikasinya 2100 box nasi kotak, kemudian 2100 box kudapan, berikut 2100 botol atau gelas air mineral ya. Kemudian kualitas barang sesuai dengan spek yang saya kumpulkan kemarin adalah nasi putih 100 gram, sayur berkuah, lauk ayam goreng 100 gram, tempe dan tahu masing-masing 1 potong, buah pisang 1 buah dan semangka 1 potong dalam kemasan plastik. Kemudian kudapan berisi brownies, lemper dan puding. Waktu pelaksanaan di sini adalah 18 Mei 2024. Kemudian layanan pengiriman harus dipastikan 30 menit sebelum pemberian kudapan dan makan siang harus sudah tersedia di lokasi, yaitu kudapan jam 10, jadi jam 9.30 sudah harus ada. Kemudian makan siang jam 12, jadi jam 11.30 sudah harus ada. Dan di dalam setiap kecamatan harus dipastikan ada 1 orang petugas catering yang standby ya, gitu. Oke, kemudian dari soal yang ada kemarin mitigasi risiko ya. Di sini saya jawab untuk kemungkinan risiko yang ada adalah keterlambatan, mungkin terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kuantitas catering tidak mencukupi, ini adalah potensi risiko. Kemudian menu tidak sesuai juga merupakan risiko yang bisa dimitigasi dengan cara mungkin penyedia saya harapkan untuk menyediakan kendaraan alternatif, misalnya pengantarannya terjadi hambatan. Kemudian selalu melakukan komunikasi dengan PPK apapun yang terjadi secara berkala, mungkin kira-kira kalau ada masalah langsung dikomunikasikan dengan PPK. Kemudian
kemudian di soal berikutnya masalah pembayaran, di item 18 saya isikan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan ya, jadi harus di prosesnya harus mengajukan tagihan dulu disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, kemudian pembayaran dilakukan secara sekaligus dan akan dipotong denda apabila ada, dan seluruh pembayaran termasuk pajak ya. Saya kira itu yang saya kerjakan ya. Pembayaran terakhir dilakukan hanya setelah pekerjaan 100% selesai dan ada berita acara serah terima yang sudah ditandatangani. Itu pekerjaan yang saya selesaikan di lampiran 6 PPK. Kemudian di pekerjaan lampiran 7 yaitu surat perintah mulai kerja, di sini hanya mencatat apa yang ada di SPK ya. Begitu SPK kita tanda tangani, di sini kita sebutkan ditandatangani pada tanggal 8 Mei di SPK-nya, kemudian kita buatkan surat perintah mulai kerja itu di tanggal 15 Mei ya. Di sini sama PPK dan direkturnya Pak Ahmad. Kemudian lingkup pekerjaannya menyediakan makan dan minum sesuai dengan SPK pada tanggal 18 Mei dengan penyelesaian 1 hari kalender. Kemudian saya juga membuat kertas kerja ya di sini untuk memonitoring pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan soal di situ, bahwa untuk monitoring jadwal pengiriman ada keterlambatan makan siang di Kecamatan C yang baru bisa disediakan pada jam 12.30, jadi mengalami keterlambatan 30 menit. Jadi di sini monitoringnya untuk kudapan tidak masalah sesuai dengan SPK, makan siang tidak sesuai hanya di 1 kecamatan. Kemudian monitoring jumlah jasa catering tidak dijelaskan di soal, jadi dianggap bahwa untuk jumlah sesuai dengan SPK. Kemudian untuk kualitas juga tidak ada masalah ya, menu sesuai dengan yang ada di SPK, baik menu makan siang maupun menu kudapan. Untuk monitoring layanan ternyata di Kecamatan I dan Kecamatan C tidak ada petugas catering, jadi ini menjadi catatan tersendiri bagi PPK. Baik, kemudian kita lanjutkan di lampiran 9, tugas lampiran 9 yaitu formulir evaluasi kinerja. Di sini kan kita lihat ada 4 aspek, kualitas dan kuantitas dengan bobot 30%, kemudian biaya dengan bobot 20%, aspek waktu dengan bobot 30%, dan aspek layanan dengan bobot 20%. Di sini dari pelaksanaan yang ada untuk kualitas dan kuantitas itu menu dan jumlah sama, sangat bagus. Jadi saya isi sesuai dengan di sini 3 karena sangat baik ya, sehingga nilainya 30%. Kemudian untuk biaya juga masih di bawah HPS, jadi nilainya masih baik, nilainya penuh 20%, sangat baik masalahnya. Kemudian masalah waktu cukup karena ada 1 kecamatan C tadi yang makan siangnya disediakan terlambat 30 menit. Jadi kami saya isi cukup saja karena ini 30%, kalau nilai 1 maka dia 10%. Kemudian aspek pelayanan di Kecamatan I dan C ada petugas yang tidak ada di sana ya, sehingga dari 20% kalau 1 dengan cakupan cukup, sedang dan baik dan sangat baik, maka 20% dibagi 3
hanya mendapatkan nilai 6,67%, sehingga secara total nilainya adalah 66,7% ya. Ini masih cukup baik ya, masih baik lah untuk penyedia jasa dari CV ini. Baiklah, kemudian yang terakhir adalah di lampiran 8 ya, ada berita acara serah terima. Ini di sini maaf, yang tadi itu lampiran 9, ini yang terakhir lampiran 8 ya, saya terbalik, mohon maaf. Jadi setelah cara pelaksanaan kita ada berita acara serah terima ya. Maaf, benar-benar dari monitoring lampiran 9 ya. Formulir evaluasi tadi harusnya di belakang, setelah semua pekerjaan selesai baru ada formulir evaluasi. Jadi lampiran 8 ini adalah berita acara serah terima pekerjaan. Di sini adalah saya, PPK, kemudian Direktur CPI sebagai penyedia, bahwa berdasarkan pelaksanaan di lapangan, di sini kita bisa mengatakan bahwa sudah dilaksanakan pekerjaan dengan selesai 100%, walaupun ada kendala tetapi diselesaikan secara 100%. Sehingga di dalam berita acara ini akan kita tanda tangani antara PPK dengan penyedia ya. Di sini diisikan bahwa berdasarkan SPK dan SPMK itu penyedia jasa sudah melaksanakan pekerjaannya 100%, sehingga bisa dilanjutkan prosesnya kepada pengajuan pembayaran kepada PPK. Baik, terima kasih. Sekali lagi, ini tadi lampiran 8. Yang terakhir adalah yang evaluasi ini tadi setelah penilaian dengan hasil 66,7%. Baik, terima kasih. Ini video bagaimana saya mengerjakan lampiran 6, 7, 8, dan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada penyelenggara dari LKPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.